Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Bidi. Tetap kita akan membahas seputar keluhan-keluhan tentang lambung ya dan menu-menu ya. Tetapi ini ada yang agak unik ya yang bertanya tadi ya. Mumpung ingat ya karena saya sering kali lupa baca komentar-komentar inginnya itu berniat ingin jawab tetapi kadang itu lupa dan kemudian sering tertumpuk oleh materi-materi yang sudah saya rencanakan ya. Jadi mumpung saya sempat ini dan ada waktu pula, saya akan coba langsung jawab ya. Ini ada yang bertanya teman-teman ya, Bang, kaki saya kalau malam itu kok sering kali dingin ya. Oke lah, saya jawab setahu saya ya. Anggap aja nggak hanya malam ya, mungkin pagi, siang atau sore atau waktu apa aja lah. Kenapa kok kakinya dingin ya? Itu kalau yang saya perhatikan ya, itu karena kita terlalu fokus pada keadaan diri kita sendiri ya. Dulu ketika teman-teman masih sekolah, masih sibuk ya, pernah nggak teman-teman tuh ngamatin telapak kaki dingin gitu ya? Kalau tangan masih iya karena dia kelihatan di depan kita. Kalau kaki kan nggak sempet dan pikiran kita ini lebih cenderung memperdulikan yang lain yang lebih penting ya. Semisal kalau lagi bekerja, ya kita akan pasti fokus pada pekerjaan kita karena kita diawasi atasan atau ada target yang harus kita kejar, harus selesai jam sekian, harus setor jam sekian ya, harus tuntas jam sekian gitu. Jadi memperhatikan kaki dingin atau mungkin apalah mungkin rasa kedutan-kedutan di tubuh gitu akan selalu ada gitu ya. Dan kaki dingin itu pasti ini pernah dialami semua orang gitu loh ya. Tetapi mereka nggak terlalu memperhatikan itu gitu ya. Saya pun pernah gitu ya, tanya ke istri saya, kok kaki dingin apa? Udah mungkin terlalu sensitif pikirannya, terlalu mudah khawatir. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini gitu loh. Toh nanti kalau sudah terlewati ya sudah. Dan kalau memang kaki kedinginan, ya bisa jadi memang kalau malam sekarang kan dingin ya, udaranya dingin ya, ya solusinya pakai kaos kaki atau pakai selimut yang tebel itu aja itu. Atau barangkali habis cuci kaki itu kakinya dingin ya. Intinya cuekin aja lah ya selama teman-teman ini kayak perutnya juga enak, kepala nggak pusing ya, nggak mual, yang lain itu udahlah. Eh, karena apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pun jawabnya juga susah gitu yo. Namanya juga kaki dingin, kadang juga hangat-hangat sendiri. Cobalah jujur ya, apakah kaki dingin itu berlangsung 24 jam ya? Dari malam sampai malam besoknya, dari pagi ini sampai pagi besoknya. Apakah se apa ya selonggar itu waktu kita memperhatikan kaki ya, memfokuskan perhatian kita pada telapak kaki itu sampai 24 jam semacam itu ya. Ya mungkin sahabat kita yang bertanya ini waktu itu sedang nggak ada pikiran yang lain sehingga kaki yang dingin bisa menjadi sebuah suatu pertanyaan di pikiran yang harus dicari jawabannya ya. Nah kalau yang seperti ini di searching atau dicarikan di Google, carinya eh, carinya di Google lah. Nanti ketemunya yang serem-serem. Yang ini kayak gejala itu kayak apalagi ketemu yang nggak jelas gitu ya. Tanda ini, tanda itu malah bikin cemas. Cuekin saja. Kalau memang kedinginan, ya bungkus pakai kaos kaki, pakai kain yang tebal. Sudah jangan pikirkan. Atau mungkin sedang lapar atau sedang keringat dingin ya. Karena kita lapar, ya makan aja lah. Makan yang bukan pantangan sudah selesaikan, selesai seperti itu karena perhatian kita ke situ. Dan saya ketika kaki saya dingin, saya coba memfokuskan pikiran saya ke yang lain, entah itu lihat film komedi di YouTube atau yang lain-lain. Toh nanti ketika saya pakai jalan toh juga nanti lupa dan hilang sendiri ya. Apalagi kalau ada yang manggil ya, lagi enak-enak di situ kok kaki dingin, tiba-tiba ada teman ya
mampir ya ke rumah, ngajak ngobrol, ngajak guyon, ngajak bercanda, ketawa-ketawa, hilang sendiri, lupa sendiri gitu. Intinya di sini loh teman-teman ya. Kita terlalu fokus memperhatikan detail-detail di tubuh kita, yang mana itu tidak pernah kita lakukan di waktu dulu ketika kita nggak punya kecemasan, di waktu kita belum terkena gangguan asam lambung. Nah, sekarang kita sudah kena asam lambung, sudah kena kecemasan. Nah, cobalah untuk terus belajar bahwasanya kecemasan ini hanya mengikuti ya, mengikuti asam lambung ini. Kalau lambungnya sudah enak, kecemasan juga hilang ya. Tetapi kalau teman-teman ini masih megangin kecemasan terus ya, dipegang terus ya, mana bisa lepas gitu ya. Ada kedutan di sini, duduk-duduk gitu, penasaran apa? Ada duduk-duduk di sini ya, katanya kayak kayak apa namanya, jantung mau melompat kayak mau lepasin, padahal itu kedutan di otot dada ya, duk gitu ya. Siapapun juga sering kena gitu, saya pun pernah gitu ya. Tapi karena saya tahu lah ini nggak mungkin ya, jantung kan ada di jauh di di tengah ya, terlindung sama otot, terlindung sama tulang rusuk ya, bisa sampai duk gitu, itu otot di luar ini gitu. Kalau dingin sih ya memang respon tubuh aja yang mungkin tegang, cemas gitu ya. Biasanya kan dingin, kayak kita waktu sekolah dulu ya, ketika guru kita lagi milih anak ya, ya sudah, misal gini, untuk nomor 5 coba deh saya milih siapa yang mau saya tunjuk ini yang mau ngerjakan ke depan, nulis di papan tulis. Nah, padahal soalnya matematika yang sulit. Nah, kita kan arep-arep nih, berharap jangan saya, karena saya nggak siap ya, karena saya nggak suka matematika, atau saya nggak siap jawabannya ya, takut malu sama teman-teman. Rasanya itu, nah apa yang terjadi ya, keringat dingin kan, kadang sampai gemeter, keringat dingin. Padahal waktu itu bukan kita nggak sedang olahraga, kok keluar keringat ya, nggak sedang olah fisik, kenapa kok bisa berkeringat? Karena pikiran kan. Nah, itu pikiran ya, pikirannya jadi dikendalikan. Kita ini lihat sinetron ya, sinetron yang cewek-cewek itu ya, ketika ada hal yang menyedihkan atau apa, ikut nangis ya, padahal masalahnya itu yang di TV, kita nggak ada masalah apa-apa, kenapa kok bisa ikut-ikutan kita sampai nangis ya? Itu kenapa? Pikiran kita terbawa, lagi-lagi pikiran itu. Kemudian ada lagi, kita ngelewatin lewat jalan raya, ngelewatin penjual sate ayam atau sate kambing ya, baunya itu waktu itu kita sedang lapar ya, masih perut kosong gitu ya. Apa yang terjadi? Ludah keluar ya, air ludah kita keluar sampai kita nelan ludah ya, karena kita kepingin makan. Kemudian perut kerucuk ya, pengen makan lah. Kenapa seperti itu? Karena pikiran kita nyantol ke bau harumnya sate itu ya. Kita membayangkan bahwa ini kalau dimakan kita enak. Lah itu apa yang bikin tersambung? Pikiran ya, seperti itu. Demikian juga keringat dingin dan yang lain-lain yang terjadi di tubuh kita. Semua bisa terjadi karena faktor pikiran kita yang terlalu sensitif atau terlalu tajam. Kendalikan itu, latih itu. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.